Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lanjutkan kupasan tentang kebijakan. Hari ini kita memasuki topik tentang metode perumusan masalah kebijakan. Jadi kalau kita perhatikan bahwa perumusan masalah kebijakan ini adalah bagian dari KP atau kebijakan publik yang krusial, ya, di mana hal ini penting karena kebijakan yang disusun dengan baik dan dilaksanakan secara efisien oleh lembaga yang kompeten tidaklah berarti jika kebijakan tersebut didasarkan pada masalah yang dirumuskan salah. Jadi ini termasuk di dalam kesalahan tipe 3 ya, di dalam pelaksanaan kebijakan secara benar untuk memecahkan masalah yang dirumuskan secara salah. Karena kalau masalahnya itu sudah salah, apalagi masalah itu sebenarnya bukan masalah, kita laksanakan dengan pemecahan yang baik, maka akar masalah yang sedang dihadapi oleh sebuah organisasi itu tidak akan bisa menjawab apa yang menjadi tuntutan dalam sebuah organisasi. Nah, oleh karena itu kita ulang sebentar bahwa perumusan masalah ini adalah aktivitas yang amat penting di dalam proses kebijakan publik. Oleh karena itu ini akan berpengaruh terhadap langkah-langkah selanjutnya dalam pemecahan masalah-masalah yang akan dihadapi nanti. Nah, untuk kita mengetahui nanti bagaimana kita bisa melakukan metode perumusan masalah dengan baik, maka kita sebelumnya juga harus mengingat kembali tahapan perumusan masalah itu. Tahapan perumusan masalah ini secara garis besar ada 4 informasi sebenarnya yang ingin dicapai, ya. Jadi rangkaian kegiatan untuk menghasilkan 4 informasi yang saling berkaitan dengan masalah kebijakan. Nah, dari diagram yang dipaparkan ini bisa kita lihat bahwa pengenalan masalah itu nanti untuk mengetahui bagaimana situasi masalah atau problem. Pencarian masalah itu nanti untuk memetakan masalah. Pendefinisian masalah adalah untuk mengetahui mana masalah-masalah yang substantif. Dan yang keempat, spesifikasi masalah nanti untuk mengetahui masalah tersebut dalam kaitan masalah formal atau bukan. Nah, jika kita jelaskan dari diagram ini secara satu persatu, yang pertama adalah situasi masalah. Jadi situasi masalah ini dikatakan bahwa ini menjadi masalah atau problem apabila terjadi gap. Gap itu perbedaan atau jarak antara keadaan yang diinginkan dengan yang nyata kita alami di lapangan. Jadi problem itu dapat kita lihat dari hasil pengamatan kita, hasil membaca kita, bisa dari koran, bisa dari hasil penelitian atau dari laporan, bisa juga kita bisa dapatkan dari observasi di lapangan. Ya. Situasi yang dianggap sebagai problematis secara sosial dan situasi yang merupakan masalah sosial yang menuntut pemecahan masalah secara kolektif melalui penerapan suatu kebijakan tertentu. Jadi situasi problematis ini sekali lagi merupakan hasil dari metode pengenalan masalah. Perumus kebijakan atau analis kebijakan perlu mengenali apa sifat atau hakikat dari suatu masalah kebijakan. Kemudian yang kedua adalah pemetaan masalah. Nah, pemetaan masalah ini adalah hasil dari pengenalan masalah berupa situasi masalah, kemudian situasi masalah tadi ditransformasi menjadi pemetaan masalah, kemudian pengenalan terhadap sifat masalah sekaligus itu berguna di dalam
mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dari munculnya suatu masalah kebijakan. Artinya, dengan menjelaskan bahwa, kita ambilkan contoh ini ya, artinya dengan menjelaskan bahwa kemiskinan adalah masalah kejiwaan, maka secara implisit kita mengidentifikasi bahwa kemiskinan timbul karena penduduk mempunyai etos kerja yang rendah. Namun yang harus diperhatikan juga bahwa masalah yang muncul bukan disebabkan oleh penyebab tunggal, tetapi kombinasi dari berbagai penyebab. Dalam hal ini, maka perumus kebijakan perlu mengidentifikasi seluruh faktor yang diduga mendukung munculnya masalah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tentang masalah substantif. Jadi masalah substantif ini adalah situasi problematis yang mempunyai berbagai dimensi yang selalu menimbulkan perbedaan pendapat di antara stakeholder dalam suatu pemerintahan. Misal kemiskinan merupakan situasi problematis yang perlu dirumuskan menjadi substantif problem itu melalui metode pendefinisian masalah. Cara merumuskan problematik situation ini menjadi substantif problem sangat tergantung dari metode konsep ya, konsep atau pendefinisian masalah kemiskinan tadi. Ini yang kita ambilkan contoh tadi adalah masalah kemiskinan. Misal masalah kemiskinan terkait dengan masalah kurangnya kesempatan kerja, rendahnya kualitas SDM, budaya, atau masalah politis. Jadi salah satu dari keempat hal tersebut merupakan substantif yang betul-betul menjadi akar permasalahan dari sebuah masalah yang sedang diamati. Kemudian masalah formal. Jadi masalah formal ini masalah substantif yang ditransformasi menjadi masalah formal melalui metode spesifikasi model. Jadi perumusan masalah substantif ini dapat lebih dispesifikkan lagi atau spesifikasi masalah dengan bantuan statistik. Misal kemiskinan, ternyata masalah substantifnya adalah kelangkaan kesempatan kerja. Maka hal tersebut dapat dispesifikasikan lagi, yaitu misal pemerintah menciptakan 10.000 kesempatan kerja selama 1 tahun. Jadi yang harusnya misalkan kesempatan kerja itu 1 juta per tahun, ternyata hanya dalam angka statistik hanya 10.000. Nah, oleh karena itu ini akan semakin jelas apa yang dimaksud dengan masalah formal dan masalah substantif tadi. Nah, sekarang kita masuk ke metode perumusan masalah. Jadi metode merumuskan masalah ini adalah metode untuk mengenali dan mendefinisikan masalah. Ini kalau kita perhatikan bahwa metode-metode perumusan masalah ini ada metode analisis batas, ada metode analisis klasifikasi, analisis hierarki, kemudian ada yang lain-lainnya, ada sekitar 7 ini ya. Jadi kalau kita lihat dari tabel ini, bisa kita lihat adalah tujuan ya, tujuan dari analisis itu masing-masing. Kalau analisis batas, estimasi batas peta masalah. Analisis klasifikasi, kejelasan tentang konsep. Analisis hierarki, identifikasi penyebab yang mungkin masuk akal dan dapat ditindaklanjuti. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sifektis ya, atau dengan tujuan adalah untuk pengenalan kesamaan antar masalah, dan yang paling sering kita dengar ini adalah brainstorming, generalisasi ide atau tujuan dan strategi. Jadi ini juga masing-masing mempunyai, dan lain-lain, ini juga mempunyai prosedur, kemudian standar kinerjanya atau kriteria kinerja nanti kita juga bisa lihat. Nah, dari tabel ini baik kita coba jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah analisis batasan. Ada beberapa sumber literatur yang menyatakan bahwa ini sebenarnya istilahnya adalah analisis batas, bukan analisis batasan. Namun maknanya hampir sama dari dua istilah tersebut. Analisis batas atau analisis batasan itu adalah usaha mengestimasi batas peta masalah atau memetakan masalah melalui pencarian sampel bola salju atau snowball sampling,
pencarian masalah dari para stakeholder. Jadi upaya ini dilakukan karena analisis kebijakan pada permasalahannya rumit dan belum jelas, sehingga stakeholder di sini diharapkan dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang bersangkutan. Jadi misalkan untuk mengetahui masalah kriminalitas di suatu lokasi tertentu, maka analisis pertama kita mendekati seorang yang bernama A, dari A kemudian diperoleh keterangan kalau B mengetahui lebih banyak. Selanjutnya dari B ada penjelasan kalau C yang tahu lebih banyak tentang latar belakang kehidupan dan cara kerja para kriminal. Karena C adalah ketua kelompok, dalam konteks ini analisis kebijakan perlu mengenali data dan informasi. Dari C untuk merumuskan masalah kriminalitas yang benar sehingga nantinya dapat menawarkan alternatif kebijakan. Nah, itu adalah analisis batas ya. Kemudian yang kedua adalah analisis klarifikasi. Analisis klarifikasi adalah upaya untuk memperoleh kejelasan melalui pemilihan secara logis dan klarifikasi konsep. Analisis klarifikasi juga dimaksudkan sebagai klasifikasi masalah dalam kategori-kategori tertentu dengan tujuan untuk menganalisis ya. Jadi dengan tujuan untuk mempermudah analisis. Analisis klarifikasi ini adalah teknik untuk memperjelas konsep-konsep yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan kondisi permasalahan terhadap masalah rendahnya, misalkan analisis kebijakan dapat mengklasifikasi ke dalam rendahnya tingkat pendidikan di sebuah kota atau di sebuah desa. Jadi analisis klasifikasi ini didasarkan atas dua prosedur utama, yaitu pembagian logis dan klasifikasi logis. Nah, ketika kita memilih suatu kelas dan membaginya dalam komponen bagiannya, maka proses ini disebut dengan pembagian logis. Dan proses kebalikannya yaitu mengkombinasikan situasi, objek, dan orang-orang dalam kelompok atau kelas yang lebih besar, maka ini disebut dengan klasifikasi logis. Kemudian yang ketiga adalah tentang analisis hierarki. Analisis hierarki adalah upaya melalui pemilihan secara logis dan klasifikasi penyebab masalah untuk mengidentifikasi penyebab yang mungkin masuk akal dan dapat ditindaklanjuti. Jadi dengan metode analisis hierarki ini, analisis kebijakan menyusun masalah berdasarkan sebab-sebab yang mungkin dari sebuah situasi. Analisis hierarki ini juga untuk mengidentifikasi sebab-sebab yang mungkin menimbulkan suatu situasi masalah, bermanfaat untuk mempunyai kerangka konseptual yang menggarisbawahi beberapa sebab yang mungkin dijumpai. Kemudian analisis hierarki ini adalah sebuah teknik untuk mengidentifikasi sebab-sebab yang mungkin dari suatu masalah. Sayangnya, logika formal dari beberapa teori ilmu sosial menyediakan sedikit petunjuk dalam mengidentifikasi sebab-sebab yang mungkin. Nah, kemudian ada lagi yang senetika, ya. Jadi yang keempat adalah analisis senetika atau senetik, sebuah metode yang diciptakan untuk mengenali masalah-masalah yang bersifat analog. Jadi senetika yang terutama menunjuk pada investigasi terhadap kesamaan-kesamaan, membantu para analis melakukan analogi yang kreatif dalam memahami masalah-masalah kebijakan yang terjadi. Beberapa studi menunjukkan bahwa orang sering gagal mengenali bahwa apa yang tampak sebagaimana masalah baru sesungguhnya merupakan masalah yang lama, yang tersamar, dan masalah lama itu mungkin mengandung solusi potensial bagi masalah-masalah yang baru. Jadi sinetika ini didasarkan pada asumsi bahwa pemahaman terhadap hubungan yang identik dan mirip di antara berbagai masalah yang akan mengakibatkan kemampuan analis untuk memecahkan permasalahan. Kemudian yang kelima itu adalah brainstorming, adalah metode merumuskan masalah melalui curah pendapat dari orang-orang yang mengetahui kondisi
yang ada atau metode untuk menghasilkan ide-ide, tujuan-tujuan, strategi untuk membantu dan mengkonseptualisasi kondisi-kondisi permasalahan tadi. Nah, brainstorming ini meliputi beberapa prosedur sederhana. Yang pertama, kelompok-kelompok brainstorming itu harus disusun sesuai dengan sifat masalah yang diinvestigasi. Kemudian proses pemunculan ide dan harus benar-benar terpisah karena diskusi kelompok yang intensif itu dapat dirintangi oleh kritik dan debat yang prematur. Yang ketiga, situasi aktivitas brainstorming harus dapat mungkin dijaga tetap terbuka. Yang keempat, fase evaluasi ide harus dimulai hanya setelah semua ide dimunculkan. Dan yang terakhir, bahwa pada akhir fase evaluasi ide, kelompok harus memprioritaskan ide-ide dan memadukan dalam sebuah proposal berisi konseptualisasi masalah dan potensi pemecahan masalah tersebut. Jadi brainstorming ini merupakan prosedur yang sangat serbaguna dalam rangka untuk menggali permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang analisis perspektif berganda. Analisis perspektif berganda ini adalah metode untuk memperoleh pandangan yang lebih banyak mengenai masalah-masalah dan peluang pemecahannya secara sistematis, menerapkan perspektif personal, organisasi, dan teknik terhadap situasi masalah. Jika dilihat dari alternatif terhadap penekanan yang mendekati eksklusif, yang disebut dengan pendekatan teknis rasional dalam perencanaan, maka analisis kebijakan, maka penilaian teknologi, penilaian dampak sosial, dan bidang-bidang lain itu menjadi rumit. Jadi walaupun terdapat banyak karakteristik dari masing-masing perspektif tersebut, maka secara umum kita bisa lihat ada perspektif teknis atau perspektif T, biasanya ditulis dengan huruf T. Ini didasarkan untuk kerangka model optimalisasi dengan menerapkan teknik-teknik yang didasarkan pada teori-teori tertentu. Kemudian yang kedua ada perspektif organisasi atau O, jadi memandang masalah dan solusi sebagai bagian dari kemajuan yang teratur. Jadi prosedur operasional standar, peraturan, rutinitas, dan seterusnya. Kemudian perspektif personal, ini memandang masalah dan solusi-solusi dalam kerangka persepsi, kebutuhan, dan nilai-nilai individu. Dan faktor-faktor yang menentukan kebijakan-kebijakan dan dampak dari kebijakan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang analisis asumsi. Analisis asumsi merupakan sebuah teknik yang bertujuan mensintesis secara kreatif asumsi-asumsi yang saling bertentangan. Nah, dalam beberapa hal, analisis asumsi adalah yang paling komprehensif dari semua metode perumusan masalah. Karena analisis asumsi mencakup prosedur yang digunakan dalam hubungan dengan teknik, dalam hubungannya dengan kelompok, dalam hubungannya juga dengan individu. Jadi gambaran analisis asumsi yang paling penting adalah secara eksplisit bahwa analisis asumsi diciptakan untuk mengurusi masalah-masalah yang rumit, yaitu masalah-masalah di mana para analis kebijakan membuat kebijakan dan pelaku kebijakan lainnya tidak dapat sepakat untuk bagaimana merumuskan. Jadi kriteria utama mutu suatu rumusan masalah ialah apakah asumsi-asumsi saling bertentangan mengenai suatu situasi masalah telah dimunculkan. Nah, itu yang analisis asumsi ini untuk mengatasi 4 kelemahan utama kebijakan. Yang pertama, bahwa analisis kebijakan seringkali didasarkan pada asumsi dari satu pembuat keputusan saja. Yang kedua, analisis kebijakan biasanya gagal mempertimbangkan secara sistematis pandangan-pandangan yang berlawanan. Yang ketiga, bahwa kebanyakan analisis kebijakan dilakukan oleh organisasi-organisasi di mana sifatnya adalah self-selling, sehingga membuat sulit dan tidak mungkin untuk menghadapi rumusan masalah yang besar. Yang keempat, kriteria yang digunakan untuk menilai kecukupan masalah dan solusi seringkali hanya menyentuh karakteristik permukaannya saja. Nah, itulah beberapa metode untuk merumuskan masalah kebijakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.